warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di sini di pertemuan kita yang ketiga, masih membahas bab yang sama, yaitu objek IPA dan IPA. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang banyak hal, di antaranya sudah membahas tentang pengukuran, kemudian ada juga besaran, ada satuan, gitu ya. Yang kemarin besaran dibagi menjadi berapa? Ya, menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Kemudian satuan juga dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, kira-kira pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Coba perhatikan alat yang Bu Zaidah bawa ini. Ya, Bu Zaidah membawa alat ukur massa yang namanya neraca atau timbangan, gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan alat ukur IPA dan juga penggunaannya. Nah, gimana sih cara menggunakan neraca ini? Kita pelajari di video berikut ini. Baik anak-anakku semuanya, di sini Bu Zaidah akan mengenalkan beberapa jenis alat ukur. Ya, yang pertama adalah alat ukur waktu. Kira-kira alat apa saja yang biasanya digunakan untuk mengukur waktu? Ya, yang pertama adalah stopwatch. Ya, kemudian juga ada jam dinding, kemudian ada jam pasir, kemudian ada jam meja, kemudian jam tangan, ya, dan yang terakhir ada jam digital. Mungkin kita masih asing dengan alat ukur waktu berupa jam pasir. Ya, ini digunakan pada zaman dahulu kala ketika teknologi kita belum secanggih sekarang. Ini adalah alat ukur panjang. Kira-kira alat apa saja yang digunakan untuk mengukur panjang? Ya, di sini ada alat ukur yang namanya penggaris atau mistar, pastinya sering dengar dong. Kemudian juga ada micrometer screw, ya, yang manual maupun digital. Kemudian ada jangka sorong, kemudian juga ada meteran pita, kemudian ada meteran roll kecil. Ya, selanjutnya adalah alat ukur berat atau massa. Di sini ada timbangan neraca, kemudian ada timbangan badan, kemudian ada timbangan gantung, kemudian ada timbangan digital dan juga timbangan meja dan gantung. Selanjutnya adalah alat ukur panjang. Berdasarkan ketelitiannya, di sini ada mistar atau penggaris dengan tingkat ketelitian 1 mm, jangka sorong tingkat ketelitian 0,1 mm dan micrometer screw 0,01 mm. Untuk bagian-bagian jangka sorong, di sini ada rahang luar dan juga rahang dalam, di mana penggunaannya rahang dalam untuk mengukur diameter luar tabung, rahang luar untuk mengukur diameter dalam tabung. Kemudian ada skala utama, rahang sorong, rahang tetap, dan juga tangkai besi. Untuk skalanya di sini jangka sorong 10 mm. Kemudian di sini untuk penggunaannya sebagai berikut. Rahang dalam digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan diameter luar tabung. Bisa dilihat caranya untuk mengukur diameter luar tabung dengan cara mencapit dengan rahang dalam. Kemudian untuk mengukur diameter dalam tabung bisa menggunakan rahang luar yang ada di atas, gitu ya. Kemudian untuk tangkai besi digunakan untuk mengukur kedalaman tabung tertentu. Selanjutnya di sini untuk membaca hasil dari pengukuran, ya, bisa dilihat. Di sini ada skala utama angka 1, 2, kemudian ada skala nonius 0, 5, 10. Dan hasilnya adalah 12,05. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian hingga 0,01 mm, misalnya ketebalan kertas. Bagian-bagian penting dari mikrometer skrup adalah rahang tetap, rahang geser, skala tetap, dan skala putar. Ya, jadi ini sangat teliti dibanding dengan penggaris dan silinder pemutar terbagi menjadi 50 skala. Setiap silinder berputar satu putaran. Untuk cara membaca hasil dari pengukuran mikrometer skrup bisa dilihat panjang benda berapa. Bisa dilihat angka sebelum garis tengah yaitu angka 2. Kemudian angka yang lurus dengan garis tengah yaitu angka 0,08.
Selanjutnya adalah alat ukur massa disebut dengan neraca atau timbangan. Ada beberapa macam neraca, diantaranya neraca yang sering kita jumpai di pasar atau warung ya, untuk mengukur benda dengan menggunakan beberapa anak timbangan. Bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian selanjutnya adalah neraca 3 lengan, umumnya digunakan di laboratorium. Benda yang diukur diletakkan pada timbangan. Lalu ketiga penunjuk digeser-geser hingga tercapai kesetimbangan. Kemudian cara membacanya dengan cara menjumlahkan ketiga benda tersebut. Selanjutnya adalah neraca elektronik. Sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar. Biasanya digunakan di supermarket untuk menimbang buah ataupun sayuran. Ya, selanjutnya adalah cara untuk membaca hasil pengukuran dari neraca. Kita masukkan bendanya, namun sebelum dimasukkan bendanya, pastikan neraca sudah dikalibrasi. Selanjutnya, cara yang pertama adalah dengan menggeser lengan yang paling besar ya. Di situ ada 0, 100, 200, kemudian lengan kedua ada 0, 10, 20, 30. Kemudian lengan ketiga ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lengan yang paling kecil 0, 0,1, 0,2. Dan kita geser lengan yang kedua di angka puluhan ya. Ya, kita paskan. Nah, ternyata pakai 90 terlalu berat, maka geser ke 80. Kemudian kita geser lengan selanjutnya ya. Kemudian ketika kurang berat maka ditambahi dengan lengan yang paling kecil. Ya. Pastikan sudah seimbang ya. Baik, jika sudah seimbang maka kita bisa membaca hasil pengukuran. Dari yang terbesar dulu 100 tambah 80 tambah 4 tambah skala paling kecil 0,65. Itulah hasilnya. Baik anak-anakku semua, mungkin cukup sekian yang bisa Bu Zaida sampaikan pada pertemuan kita yang ketiga ini. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa belajar.